Kalau kalah maka saya akan berada di luar pemerintahan. Maka di situ saya cari uang untuk mengembalikan. Mungkin saya bisnis, mungkin saya usaha apapun supaya mengembalikan. Bagaimana dengan kalian yang kemarin dengan getolnya membela 01, 02, 03, tetapi nanti pada ujung-ujungnya mereka bersama, ujung-ujungnya mereka berafiliasi. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang saya sampaikan kemarin teman-teman, bahwa politik itu nyesek, politik itu menyakitkan, dan politik itu sudah pasti bisa kita tebak. Ya, kenapa saya menyatakan bisa ditebak? Karena selama masa kampanye, selama masa pencarian suara, mereka terkesan bermusuh-musuhan, terkesan menyerang satu sama lain. Tetapi pada ujung-ujungnya, seperti yang sudah terjadi dari tahun ke tahun, dari periode ke periode, baik itu dari periodenya Jokowi yang menjalankan 2 periode kepresidenan, Prabowo Subianto yang awalnya berjanji untuk oposisi, tetapi pada kenyataannya dia menjadi Menteri Pertahanan. Terus begitu pun juga dengan Sandi. Sandi malah menjadi menterinya Jokowi juga. Dan di sini teman-teman, belum selesai. Perhitungan real count belum selesai. Surya Paloh sebagai orang yang mengangkat Anies Baswedan sebagai calon presiden dari partainya, dia malah mendekati Jokowi. Ada 2 berita yang bersumber di sini, di mana Surya Paloh katanya dipanggil oleh Jokowi untuk menghadap ke sana. Bagaimana ini? Bagaimana bisa sedemikian rupa mereka belum selesai? Malah katanya Caimin pun juga lagi menghilang, teman-teman. Di tengah-tengah maraknya kasus kecurangan seperti ini, katanya ada kecurangan, dugaan kecurangan ini, Caimin nggak tahu kemana, katanya menghilang entah kemana. Sama dengan Mahfud MD, beberapa hari setelah pencoblosan itu dia gak ada kontak-kontakan dengan Pak Ganjar. pada sibuk gak tahu sibuk apa. Coba kita simak beritanya dari kompas.com. Surya Paloh dipanggil Presiden Jokowi ke istana. Di sini disebutkan ya, kalau Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh disebut datang ke Istana Kepresiden untuk menemui Presiden Joko Widodo. Informasi soal pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi itu dibenarkan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni. Menurut dia, Surya Paloh dipanggil oleh Jokowi. Ya, dipanggil Pak Presiden, kata Sahroni saat dihubungi kompas.com Minggu 18 Februari 2024. Ya. Berarti di sini informasinya dari Sahroni kalau Surya Paloh yang dipanggil. Sedangkan dari berita yang lain, bukan Surya Paloh yang dipanggil, tetapi Surya Palohnya yang meminta untuk bertemu Jokowi. Coba kita baca beritanya. Ini dari viva.com. Istana sebut Surya Paloh yang mohon untuk menghadap Jokowi. Ada kepentingan apa Pak Paloh? Ya? Pak Paloh menghadap Jokowi ada kepentingan apa? Allah. Minggu 18 Februari 2024 pukul 21 WIB. Berarti semalam ini ya teman-teman. Presiden RI Joko Widodo menerima kunjungan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Merdeka, Jakarta pada Minggu malam 18 Februari 2024. Pihak istana mengungkapkan bahwa Surya Paloh yang memohon untuk bertemu Jokowi. Memohon bertemu Jokowi dalam kepentingan apa? Sebagai tanggapan atas permohonan tersebut, Bapak Presiden mengalokasikan waktu untuk menerima Bapak Surya Paloh malam hari tadi di Istana Merdeka. Jadi di sini yang meminta untuk bertemu adalah Surya Paloh, teman-teman, bukan dipanggil. Nah, di sini sepertinya sudah jelas teman-teman bahwa Pak Surya Paloh ini sudah mulai legowo, menerima kekalahannya. Sebagaimana PDI yang kemarin katanya menerima hasil quick count ataupun real count. Jadi teman-teman, bagaimana dengan kita? Dengan kita yang saling hujat-menghujat, yang dengan kita ini yang saling gontok-gontokan sana sini membela babi buta dan sedemikian rupa. Mereka ini semuanya akan berafiliasi. Akan berafiliasi pada ujung-ujungnya. Persaingan politik yang terjadi hanya menjadi panggung bagi mereka untuk mencari suara, menanamkan sugesti kepada kita agar apa? Agar kita memilih mereka. Bukan rakyat yang melihat mereka, tetapi mereka membuat dirinya terlihat kepada masyarakat untuk dipilih. Apakah nanti pada ujung-ujungnya Anies Baswedan akan berafiliasi atau menjadi menteri juga nantinya?
Kita lihat saja ya. Karena apa? Politik menyakitkan. Bagaimanapun kita membela paslon-paslon jagoan kita, pada ujung-ujungnya mereka akan bersatu juga. Pada ujung-ujungnya mereka akan bersama-sama membangun negara. Begitu. Karena apa? Persatuan itu jauh lebih penting daripada persaingan. Yang dimana sebelumnya memang mereka ini bersaing. Tapi pada ujungnya pasti mereka akan bersama juga. Seperti Pak Surya Paloh. Begitupun juga dengan prediksi Rocky Gerung. Di mana mereka ini nanti ketika Prabowo sudah dinyatakan menang, baik secara quick count ataupun real count, nanti PKS, Nasdem, PKB, dan semuanya itu dari PDI sekalipun akan bersatu. Kedua off the record ya ini. Off the record. Teman-teman kita yang ditawarin. Ditawarin. Kedua off the record ya ini. Ada teman-teman kita yang ditawarin. Yang ditawarin. Ditawarin apa? Jadi Ini live. Ini live. Wah, tepuk jidat. Ngelus dada semua. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Pak Ruhut siapa itulah? Ruhut Sitompul, dia juga memberikan pernyataan. Apakah PDI ini akan oposisi ketika Prabowo dilantik jadi presiden atau menangkan pilpres ini? Tentunya kata Ruhut, tidak akan semudah itu untuk oposisi. PDIP siap nggak jadi oposisi? Waduh, itu orang yang hidup seperti katak di bawah tempurung. Kenapa, Bang? 32 tahun kurang apa Ibu Mega? Manis, pahit, ya semua kehidupan udah beliau rasakan. Ya, bagaimana beliau kuliah di Unpad, ya harus keluar, ya di UI, ya belum lagi waktu mulai dari beliau DPC terus sampai bersama suami tercinta almarhum Bang Taufik Kemas dan kader-kader PDI Perjuangan, ya. Dan kalau dikatakan bagaimana kita bersama-sama, ya kami PDI Perjuangan tetap tegak lurus kepada Ketua Umum kami, Profesor Dr. Haja Megawati Soekarno Putri. Tunggu dulu, ya nanti real count, kita bersabar, dan apa yang diputuskan Ibu Mega bersama kawan koalisinya, kami kader istimewa. Kalau kami PDI Perjuangan kan kami sudah buktikan, ya kami banteng ketaton, apapun orang mau bilang apa, permintaan Bu Mega hat-trick, sebagai PDI Perjuangan kita hat-trick, sudah 3 kali kita menang berturut-turut. Karena apa? Sudah 32 tahun Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri sudah berjuang untuk negeri. Katanya begitu. Jadi apa? Nggak mungkin oposisi untuk meninggalkan kewajibannya membimbing negeri, membimbing umat dan lain sebagainya. Ya, begitu. Jadi kita sebagai masyarakat biasa yang dari kemarin ini gontok-gontokan, perang-perangan, bahkan di grup WhatsApp mereka tengkar habis-habisan. Ketika melihat kenyataan di atas sana, mereka akan nyesek karena pada ujung-ujungnya pasti akan bersama juga. Begitu. Ya Allah. Intinya apa? Meskipun kita berbeda pilihan, kita tidak boleh musuh-musuhan, membatasi ukhuwah. Ketika saya memutuskan untuk memberantas khurafat, tahayul, haluisme, saya harus konsisten kepada itu. Meskipun saya membahas pilpres, pasti yang saya serang adalah orang-orang yang ada di belakang mereka yang menebarkan haluisme. Baik pun Caimin halu. Terus pendukungnya Gibran, siapa namanya? Cak Miftah juga halu. Pendukungnya Ganjar halu juga, ada Fuad Pleret. Semua ini haluisme. Yang saya serang adalah haluismenya itu. Serta janji-janji yang cenderung mengarah ke haluisme juga. Jadi kita harus kembali kepada akal sehat. Apalagi melihat kenyataan ini. Bagaimana dengan kalian yang kemarin dengan getolnya membela 01, 02, 03. Tetapi nanti pada ujung-ujungnya mereka bersama. Ujung-ujungnya mereka berafiliasi.